Hai, konbanwa, Sapri des. Kali ini ya, kita membahas cokai untuk ujian pendengaran di JLPT N3 ya. Sebelumnya aku ingin sampaikan sama kalian ya, ada 5 jenis kategori cokai ataupun pendengaran di ujian di cokai ini ya, di pendengaran di JLPT N3 ini. Pertama adalah Kadairikai. Nah, Kadairikai itu apa? Itu adalah pemahaman topik ya. Kadairikai itu adalah pemahaman topik di ujian pendengaran JLPT N3 ini gitu. Nah, ini biasanya keluarnya 6 soal gitu, 6 soal. Yang kedua adalah Pointorikai. Nah, Pointorikai itu apa? Ya sesuai dengan judulnya itu, Pointorikai, pemahaman poin dalam percakapan gitu ya. Jadi di sini biasanya ada 6 soal juga. Nah, yang ketiga adalah Gaiorikai. Nah, Gaiorikai ini adalah berarti pemahaman kesimpulan. Nah, jadi yang dipertanyakan di percakapan Gaiorikai ini seputar kesimpulan dari percakapan tersebut gitu ya. Nah, ini biasanya ada 3 soal. Kenapa kok dikit ya? Karena Gaiorikai ini panjang. Nah, dalam ujian cokai ya di JLPT itu di Gaiorikai ini yang paling panjang dia. Dan itu pun gimana ya? Percakapannya itu suka diputar-putar gitu. Nah, ini yang sangat sulit gitu ya. Nah, yang keempat adalah Hatsua Hyogen. Nah, Hatsua ya, pengucapan, Hyogen ekspresi. Jadi bisa diartikan ekspresi pengucapan gitu. Nah, di sini nggak gitu banyak sih, cuma 4 soal biasanya yang keluar di ujian JLPT. Nah, yang terakhir adalah Sokuji Oto. Nah, Sokuji Oto ini bisa diartikan peresponan langsung gitu. Jadi respon langsung terhadap pertanyaan yang ada di percakapan di ujian JLPT ya, cokai ini gitu ya. Ini biasanya banyak dia. Ini yang paling banyak, ada 8 soal, tapi dia sangat pendek-pendek aja gitu. Jadi langsung dia spontan kan menjawab kayak pertanyaan aja dia gitu. Nah, oke. Kali ini ya, untuk video kali ini kita hanya membahas Kadarikai aja gitu. Kita akan mengulas gitu bagaimana cara mengerjakannya, apa yang mesti harus diperhatikan gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan dengan baik-baik gitu ya, karena saya akan mengirim video ini secara bertahap dari Kadairikai, Pointorikai, Gaiorikai, kemudian Hatsua Hyogen, terakhir Sokuji Oto ya. Nah, kali ini kita hanya membahas Kadairikai. Oke, kita langsung aja dan lihat soalnya ya. 1番、会社で男の人と女の人がメモを見ながら話しています。男の人は何を注文しますか？必要な文房具書き出してみたんですけど、見てもらえますか？うん。糊とボールペン。あ、ボールペンはいいわ。もう私の方で注文して、今日届くことになってるから。はい。それから、ノートと封筒。あれ？封筒はまだ結構残ってたようだけど。まだあるんですが、今日の午後大量に使うので、注文しといた方がいいと思ったんですけど。じゃあ、必要ね。それから、コピー用紙はね、毎月届けてもらってるから、注文しなくていいのよ。はい、じゃあ、これで注文よろしくね。はい、わかりました。男の人は何を注文しますか？ Hai, Ika deshita kah? Bagaimana kira-kira? Bisa dimengerti? Nah, aku yakin ya kalau udah orang yang memiliki kemampuan bahasa Jepang tingkat tinggi ya, tingkat level 2 ataupun tingkat level 1, ini bukan yang hal sulit, karena JLPT N3 ini hanya membahas seputar dari percakapan sehari-hari gitu di Jepang ya, percakapan sehari-hari di Jepang. Oke, sebelum kita menjelaskan cara mengerjakan soal ini, aku ingin menyampaikan bahwa tidak ada tips cara mengerjakan cokai di JLPT ini gitu, nggak ada tipsnya gitu. Jadi kan satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menguasai cokai ini adalah mengerjakan latihan soal sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian mengutip kosakata yang tidak tahu. Jadi saat kita latihan gitu ya, mendengarkan cokai itu, oh ini nggak tahu aku ini kosakatanya apa yang dibilang, karena itu dikutip, diambil, dicatat, dicari artinya dari kamus gitu ya.
Jadi dengan begitu, ini akan membuat kita menjadi siap gitu untuk menghadapi soal bagaimanapun yang akan keluar di ujian JLPT Chokai nanti gitu. Jadi nggak bisa gini kita latihan cuma sekali, 2 kali, ujian nggak bisa gitu. Jadi kita harus banyak latihan. Jadi membuat kita itu siap, apa soal yang akan keluar itu kita siap menghadapinya. Karena soal itu kan yang keluar kan kita nggak tahu gitu, walaupun versinya sama gitu, tapi kosakata yang digunakan itu otomatis berbeda dari setiap tahunnya. Oke, tapi walaupun begitu, sebagai pelajar bahasa Jepang kita bisa menerapkan apa yang harus diperhatikan. Nah, ini dia kuncinya, apa yang harus diperhatikan saat mengerjakan Chokai ini. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah ketelitian dan memahami poin-poin tertentu gitu saat mengerjakan soal Chokai ini gitu. Nah, apa yang mesti diperhatikan? Oke, silakan disimak gitu ya. Yang mesti diperhatikan ya dalam mengerjakan soal Chokai ataupun latihan ya dalam belajar Chokai ini, pendengaran ini ya untuk menghadapi JLPT N3. Yang pertama itu adalah dengarkan judul Chokainya dengan teliti dan seksama gitu. Kenapa? Yaitu kalau kita nggak perhatikan judulnya, cuman kita dengar doang, kita ngayal hal yang lain gitu, otomatis kita nggak ada gambaran ini percakapan mau ngomongin tentang apa gitu. Kan gitu kan, mau ngomongin tentang apa gitu. Makanya oleh karena itu yang pertama, dengarkan judul Chokai dengan teliti dan seksama. Yang kedua, memperhatikan referensi atau pernyataan dalam percakapan gitu ya. Dalam percakapan Chokai ini, pasti mereka saat basa-basi ya di percakapan itu, mereka itu akan menyatakan anjuran, menyatakan pembicaraannya itu ibaratnya maunya apa, inginnya apa, itu pasti ngomong soal itu. Makanya itu harus diperhatikan gitu. Yang ketiga, kita harus sensitif terhadap penyangkalan dan persetujuan dalam percakapan. Nah, ini penting gitu ya. Jadi kan dalam arti dalam percakapan itu kalau misalnya menyangkal sesuatu berarti sesuatu itu nggak perlu. Nah, kalau menyetujui sesuatu berarti sesuatu itu perlu gitu. Nah, ini perlu gitu kan. Yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting gitu. Yang terakhir adalah kita harus peka terhadap pemutusan dalam percakapan ini gitu. Jadi setelah melakukan pemutusan, mereka akan melakukan itu otomatis gimana ya? Pemutusan terhadap hal yang dibicarakan dalam percakapan ini berperan sangat penting gitu untuk menuntun kita menjawab kejawaban yang benar di soal JLPT gitu kan. Nah, mereka sengaja gitu, kadang sengaja membuat soal ya dengan pemutusan atau persetujuan dengan gimana gitu ya, tidak mengulangi lagi gitu pemutusannya. Dengan mereka menggunakan ibaratnya ekspresi kalimat yang lain gitu. Makanya kita harus hati-hati di sini. Oke. Perhatikan pertanyaannya dengan seksama gitu. Nah, kita ya harus mendengar dengan seksama. Pokoknya kuncinya harus teliti dan seksama aja lah gitu. Jadi yang ditanya itu adalah tanya hal yang benar, apa yang salah. Nah, otomatis jawabannya itu berbeda kan gitu kan. Kalau ditanya yang benar nggak mungkin harus kita jawab yang salah. Nah, dipertanyakan itu adalah pertanyaan yang salah. Jangan cari yang benar pertanyaannya gitu. Jadi kita harus teliti gitu. Dan itu siapa yang melakukan dalam percakapan ini, siapa yang melakukan keaktifan setelah itu. Nah, ini sangat penting gitu kan. Oke, bisa dipahami. Oke, mari kita uraikan soal JLPT Kadairikal kali ini ya. Yang pertama ya, yang kita harus lakukan untuk membahas atau menguraikan Chokai sebelumnya ini, seperti yang aku katakan tadi, kita harus perhatikan judulnya. Nah, judul kali ini adalah Kaisha de otoko no shito to onna no shito ga memo o minagara hanashite imasu katanya. Otoko no shito wa nani o chumon shimasu ka. Nah, kita harus memahami gitu kan. Memahami judulnya. Jadi mereka ini mau ngobrol tentang apa untuk membuat gambaran kita. Oh, percakapan yang akan dimulai dari sekarang itu tentang ini gitu. Nah, kan ini kalau diartikan ya dalam bahasa Indonesia, di kantor ya seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara sambil melihat memo gitu. Apa yang akan dipesan pria tersebut gitu mulai dari sekarang gitu. Nah, ini mesti diperhatikan. Oke, bisa dipahami. Nah, poin pertama dari percakapan ini adalah saat si cewek mengatakan ya, katanya kan, Norito bolpen. Bolpen wa ii wa katanya. Mou watashi no hou de chumon shite kyou todoku koto ni natteru kara katanya gitu kan. Ini kalau diartikan katanya gitu kan, dia mikir gitu kan. Lem dan pulpen, pulpen nggak usah ya katanya, nggak usah aja katanya gitu. Nah, ini
Borpen wa iwa ini adalah menunjukkan sesuatu penyangkalan gitu. Nggak perlu gitu. Jadi kan dibilang kan bahwasanya pulpen nggak usah aja ya. Saya sudah memesannya gitu. Nah ini alasannya gitu. Dan rencananya tiba hari ini. Nah di sini kita bisa dari percakapan ini ya, dari percakapan si cewek ini kita bisa memutuskan bahwasanya si cewek itu menyetujui lem nori gitu kan, tapi menyangkal pulpen gitu. Menyangkal pulpen karena di sini dia nori dia nggak menyangkalnya gitu. Dia nggak ada menyinggung soal nori soal lem ini, tapi dia menyinggung soal pulpen gitu. Oke, bisa dipahami. Alright, poin kedua. Dari poin kedua kita bisa melihat dari percakapan si cewek ya yang mengatakan ya, sore kara no toto futo are futo wa mada kekko nokotte ta you da kedo, katanya. Ini bisa diartikan ya, kemudian buku tulis dan amplop. Sepertinya amplopnya masih lumayan tersisa kan, katanya gitu ya. Jadi di sini si cewek ya, dia nggak ada menyinggung soal noto buku tulis gitu. Berarti dia udah menyetujui gitu buku tulis. Nah, tapi dia mencoba untuk menyangkal amplop. Nah, dia mencoba untuk menyangkal amplop gitu kan. Tapi dari percakapan selanjutnya, percakapan si cowok itu, si cowok mengatakan bahwasanya mada arun desu ga, katanya kan gitu. De kyou no gogo tairyo ni tsukau no de chumon shitoita hou ga ii to omottan desu kedo, katanya. Ini bisa diartikan ya masih ada sih, tapi karena akan digunakan banyak sore ini, jadi saya pikir akan lebih baik untuk memesannya terlebih dahulu. Nah, di sini ya udah kelihatan bahwasanya si cowok ini menganjurkan agar memesan amplop. Jadi amplop di sini udah bisa dikatakan oke, karena selanjutnya si cewek menyetujuinya gitu dari percakapan si cewek selanjutnya ya. Ja stione, katanya. Nah, ini dia udah pemutusan. Kalau begitu itu dibutuhkan ya, diperlukan ya, katanya. Nah, sore kara kopi yoshi ne maitsuki todokete moratteru kara chumon shinakute ii no yo, katanya. Ini bisa diartikan ya kertas fotokopi ya, katanya. Karena dikirim setiap bulan, jadi tidak usah dipesan ya. Nah, ini menyangkal kertas fotokopi gitu ya, kopi yoshi gitu. Dan terakhir ya yang kelima gitu. Ja, kalau begitu korede chumo yoroshiku ne. Nah, inilah pemutusan terakhir dari percakapan tersebut itu ya. Oke lah kalau begitu, tolong pesan ya dengan ataupun sesuai ini yang telah diputuskan mereka dalam percakapan, gitulah kira-kira artinya gitu. Jadi sini kita udah bisa memastikan gitu kan bahwasanya yang dibutuhkan itu adalah nori, pulpen nggak perlu, kemudian noto buku tulis, foto. Nah, untuk kertas kopinya ya, kopi yoshinya itu nggak perlu gitu. Oke, gimana kira-kira? Bisa dipahami? Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Kali ini kita hanya membahas kadairikai, pemahaman topik di ujian Chokai ya, pendengaran JLPT N3 gitu. Nanti silakan tunggu di video selanjutnya. Kita akan mempelajari poin torikai tentang pemahaman poin di percakapan JLPT N3 gitu ya, di ujian Chokai-nya gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya kalau misalnya merasa bermanfaat gitu kan. Dengan begitu membuat aku akan semangat lagi membuat video-video untuk mengajari bahasa Jepang gitu ya. Ii desu ka? Hai. お勉強頑張ってください。また次のビデオを楽しみにしていてくださいね。はい、さようなら。